dan salam sehat buat kita semua. Pembelajaran daring 2 Oktober 2020. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. Doa selesai. Tema kita pada hari ini, benda di sekitarku, dengan subtema wujud benda. Tujuan pembelajaran kita dengan mencoba siswa mampu melakukan percobaan secara runtun sesuai petunjuk yang diberikan. Dengan berhitung, siswa mampu membaca timbangan massa. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Hai, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin atau semalam kita telah belajar tentang benda atau sifat benda dari benda cair. Nah, sekarang kita akan masuk tentang sifat benda gas. Pada hari Senin lalu, kita juga telah belajar contoh-contoh benda gas. Apakah kamu masih ingat? Ya, tentu semuanya kamu pasti masih ingat. Sekarang, benda gas itu kemarin contohnya adalah udara. Ya, udara, asap, dan banyak yang lainnya. Coba kamu praktekkan benda gas itu. Coba kamu buat tangan kamu di depan mulutmu, kemudian coba hembuskan napasmu. Apakah kamu dapat merasakan dingin atau panas? Nah, napas yang kita keluarkan, oksigen CO2 yang kita keluarkan, ataupun oksigen yang kita hirup itu merupakan gas. Nah, contoh yang kedua dapat kamu lihat dari video kita itu adalah balon gas, ya. Kemudian CO2 itulah yang kita keluarkan tadi, itu merupakan udara yang kotor. Kemudian gas yang ada di rumahmu, pernahkah kamu lihat gas ada di rumah? Ya, itu merupakan salah satu contoh dari benda gas. Ketika kamu memasak air, kamu juga bisa dengar, ataupun jika kita masak di teko ada suaranya, itu tandanya sudah masak. Dia akan keluar uap-uap. Ya, itu merupakan gas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah bentuk dan volumenya tidak tetap mengikuti wadahnya. Nah, sama juga dengan yang semalam benda cair. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Gas juga seperti itu. Jika kamu tiup balon, maka gas berbentuk balon, ya. Jika berada di ruangan, gas itu seperti bentuknya seperti ruangan. Yang kedua adalah menekan ke segala arah. Ya, gas itu jika kamu tiup balon, dia akan makin lama makin membesar. Dia menekan ke segala arah. Kemudian yang ketiga, salah satu mempunyai massa atau berat. Ya, mempunyai massa atau berat. Berarti gas itu mempunyai berat. Kamu bisa contohnya waktu melihat gas di rumah. 15 kilo, ada yang 2 kilo, tertera pada gasmu di rumah, tabung gas. Yang keempat, terdapat di segala tempat, di luar, di ruangan, di mana-mana kita temukan gas. Itulah sifat benda gas. Untuk mengetahui salah satu atau sifat-sifat benda gas, coba kita lakukan kegiatan, ya. Ayo mencoba kegiatan pada bukumu, ya.
amati bentuk balon-balon di samping. Ya, ada di situ bentuknya bintang, bentuknya seperti boneka, ada yang memanjang, bentuk love, banyak di situ. Apa yang mengisi balon-balon tersebut? Nah, mengisi-ngisi balon tersebut adalah gas. Ya, coba nanti kamu lakukan kegiatan mengamati sifat benda gas pada halaman 53 di buku tematik 3C-nya. Ya, itu merupakan sebagai tugas keterampilan bahasa Indonesia. Praktekkan dan kirimkan videonya dan buatlah laporannya, ya. Dan kirimkan video dan laporannya kepada guru kelasmu masing-masing. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita. Masih ingatkah kamu bahwa sifat benda gas memiliki massa atau berat? Nah, berhubungan dengan itu, kita akan mulai pembelajaran selanjutnya tentang massa dan berat. Contoh benda alat ukur berat. Yang pertama, timbangan beras. Timbangan beras inilah yang mempunyai anak timbangan. Jika beras itu dimasukkan, dipilih anak timbangan sesuai dengan ukurannya. Nah, ini biasanya dipakai untuk saudagar beras. Ya. Dan yang kedua, yaitu timbangan badan. Nah, timbangan badan ini dipakai untuk menimbang orang yang sudah bisa berdiri atau bisa berjalan, mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai nenek-nenek. Tanpa timbangan ini kita tidak tahu berapa kilo timbangan kita. Ya. Dan yang ketiga, yaitu timbangan kue. Timbangan kue ini biasa dipakai di toko roti. Ya. Yang memakai ini biasanya koki di toko roti. Ini dipakai untuk menimbang berapa beratnya tepung yang dipakai untuk bahan kuenya dan berapa berat gula yang dipakainya atau bahan-bahan yang lainnya sesuai dengan permintaan untuk membuat kue. Dan yang keempat, itu timbangan gantung. Timbangan gantung ini biasa dipakai di posyandu untuk menimbang bayi. Nah, timbangan gantung ini untuk menimbang anak-anak, anak-anak itu dimasukkan di sarung, baru digantungkan, baru ditimbang. Tahu berapa timbangan si anak itu. Baru yang selanjutnya timbangan warung. Nah, timbangan warung ini biasanya dipakai, yang namanya warung itu biasanya dipakai di istilahnya kita yang warung itu adalah gede, ya, atau bisa kios. Nah, ini adalah untuk menimbang barang, gula, tepung, minyak. Nah, jadi memang timbangannya ini kecil, tidak mungkin ini dipakai untuk timbangan beras kan. Nah, tapi kalau istilahnya beli beras 1 kilo sampai 5 kilo atau 10 kilo masih bisa di sini. Ya. Baru timbangan selanjutnya itu adalah neraca. Neraca ini kita sering melihat dipakai di toko emas. Inilah yang dipakai untuk menimbang emas, ya, atau barang-barang yang lain, entah
perhiasan yang lain. Ya. Nah, jadi kita harus tahu kegunaan dari timbangan ini. Nah, supaya kita nanti melanjutkan pembelajaran kita, bisa kita coba di rumah masing-masing, yang punya warung atau yang punya timbangan beras, timbangan badan, timbangan neraca, timbangan gantung. Nah, nanti bisa dicoba di rumahnya masing-masing. Ya anak-anak. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita, yaitu tentang timbangan ini. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Jenis-jenis timbangan bermacam-macam. Nah, seperti yang tadi yang Bapak terangkan. Nah, sekarang timbangan beras dapat menimbang hingga ratusan kilogram. Ya. Timbangan neraca hanya dapat menimbang hingga 3 kilogram. Sementara itu, timbangan duduk dapat menimbang 3 kilogram hingga 10 kilogram. Nah, sebagai tugas matematika, kita buka buku tematik 3C halaman 57 sampai halaman 58, nomor 3 dan nomor 4. Nah, tadi Ibu dan Bapak Guru sudah menjelaskan tentang benda gas dan juga tentang timbangan. Timbangan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menimbang bahan kue. Di dalam materi ini atau pembahasan ini, kita akan membahas atau melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang gotong royong. Lani suka membantu ibu membuat kue. Lani membantu ibu menimbang bahan. Kegiatan membuat kue merupakan kegiatan gotong royong di rumah. Nah, bagi anak didikan kelas 3, siapa yang suka membantu ibunya untuk membuat kue? Ya, itu adalah sikap yang terpuji jika kita suka membantu orang tua kita ataupun orang lain. Nah, contoh bentuk gotong royong. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Yang keempat, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Yang kelima, gotong royong membantu korban bencana alam. Di sini bisa kita lihat contohnya. Menurutmu, mengapa gotong royong diperlukan untuk mengatasi bencana dan memperbaiki fasilitas umum? Apakah itu untuk kepentingan kita sendiri atau untuk kepentingan umum? Nah, gotong royong itu kita lakukan atau kita perlukan untuk kepentingan umum ataupun untuk kepentingan bersama. Sebagai tugas kita, bukalah buku tematik 3C halaman 58 nomor 5. Kerjakan di buku tulismu. Tulis dengan rapi. Kita sudah selesai belajar hari ini. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bahwa sifat benda gas itu tadi bentuk dan volumenya tidak tetap mengikuti wadahnya. Kemudian menekan ke segala arah, kemudian mempunyai massa ataupun berat, dan terdapat di segala tempat. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan.
jenis timbangan bermacam-macam. Nah, sebagai kesimpulan kita dari materi yang ketiga, yaitu contoh bentuk gotong royong. Yang pertama tadi, mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Yang kedua, gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Yang ketiga, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Yang keempat, gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Nomor 5, gotong royong membantu korban bencana alam. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa besok. Terima kasih.